Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatan terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dari Bella di Medan, Sumatera Utara. Baik, bisa langsung bertanya kepada Buya. Buya, saya ingin bertanya. Ketika saya sholat di rumah mertua saya, terkadang saya merasa was-was Buya. Karena di rumah mertua saya tidak ada yang sholat Buya. Jadi saya merasa bahwa saya takut, ada dalam hati saya iri, kayak ria gitu Buya. Dan saya pernah dibilang bahwa saya aliran sesat Buya karena mengakikahkan anak saya dengan kambing wanita. Gimana? Buya. Kenapa? Saya dibilang aliran sesat karena mengakikahkan anak saya dengan kambing perempuan Buya. Terus? Jadi saya kasih ceramah Buya yang di YouTube itu baru dia terdiam Buya. Bagaimana Buya saya harus menyikapinya? Was-was Anda tadi gimana? Was-was kenapa? Was-was takut kalau saya dibilang sok menonjol gitu Buya, karena adik ipar saya suka menyindir-nyindir orang di WhatsApp gitu Buya. Masya Allah. Baik. Sekian pertanyaan dari saya Buya, syukran untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini babnya memerangi hawa nafsu kalau Anda mendengar dari awal. Termasuk hawa nafsu yang harus kita perangi adalah yaitu kalau kita berbuat baik dikomentari oleh orang itu jadi gelisah. Dibilang sok soleh saja sudah sakit hati kita. Padahal tinggal kita mensyukuri, alhamdulillah semoga benar aku soleh, gitu saja. Jadi Anda tidak usah gelisah. Kalau Anda tulus dalam melakukan ibadah, dikomentari oleh orang ya biasa. Karena Anda urusan dengan dia, Anda urusan dengan Allah. Sok dan sebagainya. Memang di dalam beribadah kita harus punya tata krama agar orang tidak menganggap kita orang yang sok. Biasa, kalau berlebihan orang jadi nek. Tapi tanda ikhlas adalah Anda nggak peduli orang ngomong apa. Karena urusan Anda dengan Allah. Cuman ya itu, kita harus punya tata krama waktu sholat, tata krama. Misalnya lagi diajak makan bersama, mau sholat dulu, lagi adzan, mau sholat waktunya panjang. Akhirnya keluarga yang lain sudah makan, ngelihat dia. Akhirnya enak ngelihat Anda. Wong sholat bisa ditunda dulu. Ini ada keluarga sudah mau makan. Kalau diajak makan, makan. Kadang ini loh, kadang orang bilang sok itu karena ulah kita. Keluarga sudah kumpul mau makan bersama, tau-taunya Pak, saya mau sholat dulu. Sok banget sholatnya, kecuali sholatnya mepet, waktunya mau habis. Aduh, saya belum sholat asar, mau maghrib, boleh minta maaf. Oh, dia akan memaafkan. Tapi kalau di awal waktu, kemudian keluarga sudah kumpul makan, Anda pengen sholat, Masya Allah. Orang jadi enak dengan Anda misalnya. Ibadah itu ada aturannya, yang manis, yang cantik, dipandang orang juga enak, sedap. Sehingga orang perlakukan kita juga enak. Jadi orang kadang nuduh kita itu karena perilaku kita. Mungkin orang menganggap sok kita karena kita perilakunya sok. Bisa jadi. Tapi mungkin Anda bukan termasuk yang ini, tapi paling tidak Anda harus waspada. Bisa jadi gini koreksi. Kalau ada ketidaksesuaian, ketidakbaikan dari luar, hendaknya pertama kali yang kita koreksi adalah diri kita sendiri. Mungkin dia reaksi tidak baik kepadaku karena aku telah memulai dengan ketidakbaikan. Kalau dengan rumus ini mudah selesai. Orang akan selalu semakin baik. Karena apa? Dia punya rumus, saya tidak pernah koreksi orang dulu, tapi saya dulu. Kenapa kok dia menganggap saya sok? Mungkin saya kurang indah. Ya, ibadah nggak usah ditambahkan mereka, ibadahnya ya mungkin dengan cara ibadah sembunyi biar tidak dianggap sok oleh mereka, seperti itu. Jadi ada cara, yang penting jangan sampai kita ini dalam melakukan kebaikan itu hanya pengen disanjung sama orang, kemudian di saat orang tidak menyanjung jangan sampai kita menjadi gelisah kayak tadi itu, nggak perlu. Berarti Anda langsung tahu, saya hawa nafsu ibadah saya biar dibilang orang baik. Karena di saat dia bilang sok, saya gelisah, saya sakit, saya marah. Semoga Allah mengampuni semuanya, dan insya Allah Anda adalah wanita solehah, dan keluarga Anda yang Anda sampaikan jarang sholat dan sebagainya, insya Allah setelah ini menjadi ahli sholat, sehingga semuanya menjadi istimewa di dunia dan istimewa di akhirat. Allah alam bisawab.